Terima kasih Anda masih bersama kami di News Pagi. Pemirsa, akibat pembakaran sampah sebuah rumah kos di permukiman padat penduduk di kawasan Mangga Besar 9, Jakarta Barat, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah rumah kos di permukiman padat penduduk Jalan Mangga Besar 9, Jakarta Barat ludes terbakar. Hembusan angin kencang ditambah material yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat dibantu dengan warga setempat bahu-membahu memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Novianto, pemilik kos, mengatakan api berasal dari pembakaran sampah salah satu rumah yang berada di samping bangunan indekos. Nggak lama, berapa menit api langsung ada. Saya teriak-teriak aja, tolong, kebakaran, begitu. Oh, berarti dari sebelah ya Pak ya ini? Iya, sebelah. Oh, emang sering nabun atau gimana Pak? Sering nabun ya? Lagi pembangunan ya rumah sebelah ya? Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar Jakarta Barat mengerahkan 12 unit mobil pemadam ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sidang Kode Etik Polri dalam rentetan kasus pembunuhan Brigadir Joshua menyidang Brigadir Frilian Fitri Rosadi atau Brigadir FF. Brigadir FF terbukti melanggar kode etik profesi. Berlangsung kurang lebih selama 6 jam, sidang kode etik Polri terhadap Brigadir FF selesai pada Selasa malam. Brigadir FF terbukti melanggar kode etik profesi dan dijatuhkan sanksi kode etik dan sanksi administratif berupa permohonan maaf pada institusi Polri serta demosi selama 2 tahun. Belum dijelaskan secara rinci pelanggaran kode etik apa yang dilakukan mantan BA Biro Provos Divisi Propam Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. 9 anggota Polri yang terjerat kasus kematian Brigadir Joshua sudah disidang dan dikenakan sanksi. Yang pertama tentu aktor utama pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo. Selain menjadi otak pembunuhan Brigadir Joshua, mantan Kadif Propam Polri juga terbukti melanggar kode etik dengan merintangi penyidikan kasus tersebut. Sambo disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya adalah Kompol Cuk Putranto. Dalam perintangan penyidikan berperan merusak CCTV di pos Satpam rumah dinas Sambo. Cuk disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat juga dijatuhkan kepada Kompol Baikuni Wibowo. Baikuni bersama dengan Cuk Putranto juga merusak CCTV di pos Satpam rumah dinas Sambo. Selanjutnya Kombes Agus Nur Patria terbukti merintangi penyidikan dengan merusak CCTV di sekitar rumah dinas Sambo. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Satu lagi polisi yang diberhentikan tidak dengan hormat, yaitu AKBP Jerry Raymond Siagian. Mantan Wadir Krimnum Polda Metro Jaya terbukti tidak profesional dalam menangani laporan kasus Brigadir Joshua. Selain itu ada AKBP Pujiarto, mantan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya. Ia juga terbukti tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan polisi soal kasus Brigadir Joshua. Pujiarto disanksi penempatan khusus 28 hari dan permintaan maaf. Kemudian anggota Polwan yang disanksi dalam kasus Sambo adalah AKP Diah Chandrawati, mantan Paurlok Bagrenmin Div Propam Polri. Dia terbukti tidak profesional dalam mengelola senjata api dinas sehingga terjadi penembakan terhadap Brigadir Joshua. Dia disanksi demosi 1 tahun dan permintaan maaf. Berikutnya ada pula mantan sopir Verdi Sambo, Barada Sadam. Sadam terbukti mengintimidasi 2 jurnalis saat meliput kasus Sambo. Sanksinya demosi 1 tahun dan permintaan maaf. Dan yang terakhir Brigadir Frilian Fitri Rosadi, mantan BA Biro Provos Div Propam Polri, disanksi demosi 2 tahun dan permintaan maaf. Namun belum dijelaskan secara rinci apa perannya dalam kasus Sambo. Sementara itu, Brib KRR menjalani pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri untuk keterangan tambahan melengkapi berkas agar segera P21. Sedangkan tim pengacara Brigadir Joshua mencium bau peradilan sesat dalam akhir kasus Verdi Sambo.
Bribka Riki Rizal atau Bribka RR kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan kali ini merupakan lanjutan mengenai kejadian di Magelang. Herman Umar, pengacara Bribka RR, mengatakan fakta baru dari pernyataan kliennya. Sebagai ajudan Ferdi Sambo, Bribka RR punya tugas khusus, yakni hanya bertugas di Magelang untuk menjaga anak-anak FS yang masih kecil. Namun pada hari itu Bribka RR mengikuti PC dan rekan-rekan lainnya karena permintaan terakhir Sambo untuk mendampingi PC yang kondisinya sakit bersama dengan yang lain. Kuat sama RR di ruang tengah di tetangga. Besok paginya mereka udah siap-siap, udah diingatkan besok pagi kita ke Jakarta. Tolong antarin, dia bilang juga ke RR, Ibu, tolong antarin saya karena saya kurang sehat. Sebenarnya RR ini tidak akan ke Jakarta, dia tinggal di Magelang untuk ngurus anaknya yang sekolah ini. Karena itu ADC-nya, ajudannya dia untuk diperuntukkan untuk itu. Sementara kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Johnson Panjaitan, memberikan pernyataan bahwa dirinya mencium bau peradilan sesat dalam akhir kasus Ferdi Sambo. Sebab para pemain dalam kasus ini melibatkan jaringan yang profesional. Ia pun mengkritisi penggunaan lie detector dalam uji kebohongan yang penuh masalah. Peradilan sesat. Kalau itu mah ringan banget, cuma urusannya Sambo. Mas, ini taruhannya negara ini, penegakan hukumnya loh. Karena ini ujungnya harus ke pengadilan. Kalau Komnas mah enak, dia cuma rekomendasi aja. Konferensi pers, isinya rekomendasi gitu kan. Padahal dia sendiri yang ngomong, rekomendasinya banyak nggak dijalanin gitu loh. Kan saya sedih jadinya. Ya kan? Itu yang terjadi. Dan dari saya, tunggu tanggal mainnya, saya keluarin lagi. Johnson menambahkan pihaknya berharap tim Sus Mabes Polri akan mengusut kasus kliennya tersebut dengan terang benderang dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, pemirsa. Timnas basket putri menjalani pemusatan latihan di Surabaya, Jawa Timur. Timnas basket putri menjalani pemusatan latihan di GOR CLS Surabaya, Jawa Timur untuk mempersiapkan tim menjelang SEA Games 2023. Latihan dipimpin pelatih Timnas basket putri Lin Shiwen dan asisten pelatih Julie Wong. Sebanyak 16 pemain dipanggil dalam pemusatan latihan kali ini. Pemain yang membawa nama Indonesia di kancah internasional seperti Priscilla Annabel Karen hingga Jovita Elizabeth Simon dipanggil untuk mengikuti TC. Namun pada sesi kali ini, Timnas Putri tanpa Niputu Ekaliana yang batal bergabung akibat cedera. Camp ini kita pusatnya di Surabaya karena kita ada lapangan. Jadi kita setiap saat kita bisa gunain lapangan sesuai waktu yang kita punya. Dan kita panggil 16 pemain dan mungkin ada tambahan pemain junior. Tapi setelah mungkin November. Selain mempersiapkan untuk SEA Games 2023, Timnas Basket Putri juga akan dipersiapkan untuk mengikuti Liga Seaba Putri yang digelar pada Oktober mendatang di Thailand. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia akan memulai perjuangan mereka di kualifikasi Piala Asia U20 2023 dengan melawan Timor Leste pada laga perdana Grup F. Kemenangan pada laga perdana ini menjadi kunci bagi skuad Garuda Nusantara jalani 2 laga berikutnya. Tim U20 Indonesia terus berlatih di lapangan Tor Komplek Gelora Pancasila, Surabaya, Jawa Timur untuk mematangkan persiapan mereka menjelang laga perdana Grup F kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Timor Leste. Menu latihan yang diberikan pelatih Shin Taeyong kali ini berupa latihan taktikal dan fisik. Coach Shin mengatakan bahwa anak asuhnya sudah siap tempur pada kualifikasi kali ini dan tidak akan meremehkan Timor Leste yang dianggap Coach Shin performanya semakin meningkat sejak Piala AFF U19 2022. 축구라는 것은 공은 둥글기 때문에 너무 쉽게들 판단하지 마시고 동티모르 같은 경우에는 AFF 나왔을 때 상당히 좋은 경기를 해줬고 그걸 눈으로 직접 확인했기 때문에 우리 선수들 또한 방심하지 않고 내일 첫 경기에서부터 열심히 최선을 다하는 모습을 보여줄 수 있게끔 만들겠다 이렇게 보시면 됩니다. Sementara itu, gelandang Marcelino Ferdinand menyatakan bahwa dirinya siap bermain melawan Timor Leste. Apalagi laga perdana ini menjadi kunci untuk laga-laga berikutnya. Ya, di rumah sendiri menjadi motivasi tersendiri dan
memicu semangat juga. Semoga meraih hasil yang baik dan maksimal. Timor Leste memiliki pemain yang cepat ya, lincah juga. Ya kita nggak boleh underestimate atau meremehkan. Kita harus fokus dan kerja keras itu. Indonesia menjadi tuan rumah grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada 14 hingga 18 September mendatang yang berpusat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Selain bersama Timor Leste, skuad Garuda Nusantara yang berusaha mengincar satu tempat di Piala Asia pada tahun depan juga berada satu grup dengan Hong Kong dan Vietnam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.